Kamu sebenarnya sadar nggak? Selama ini, kita salah total soal penyakit Itachi. Mangekyo, Chakra Drain, tuberkulosis ninja. Semua itu kedengarannya masuk akal, tapi satu persatu gagal menjelaskan gejala Itachi secara utuh. Di video ini, kita akan bongkar penyakit nyata di dunia medis yang 99% cocok dengan kondisi Itachi, dan kenapa penyakit ini harus disembunyikan oleh Akatsuki. Kita mulai dari membunuh semua teori lama, lalu masuk ke diagnosis medis rahasia, dan ditutup dengan alasan gelap kenapa kebenaran ini tak pernah diungkap. Selama bertahun-tahun, fandom Naruto memegang dua teori besar soal kondisi Itachi. Pertama, penyakit akibat Mangekyo Sharingan. Kedua, penyakit pernafasan seperti TBC versi ninja. Masalahnya, dua-duanya runtuh kalau diuji secara klinis. Masalah teori Chakra Drain. Jika Mangekyo adalah penyebab utama, gejala seharusnya muncul akut setelah pemakaian, bersifat reversibel saat tidak digunakan, fokus ke mata dan sistem saraf. Tapi Itachi, batuk darah bahkan saat tidak bertarung, kelelahan kronis di luar penggunaan jutsu, penurunan kondisi progresif dan sistemik. Ini bukan kelelahan cakra, ini penyakit tubuh yang berjalan sendiri. Masalah teori tuberkulosis. TBC memang bisa menyebabkan batuk darah, tapi TBC tidak menjelaskan nyeri mata ekstrim, tidak konsisten dengan umur pendek Itachi. Tidak menjelaskan nyeri mata ekstrim, tidak menyebabkan kelemahan sistemik secepat itu. Plus, dunia Naruto punya pengobatan medis dan cakra. TBC seharusnya bisa dikendalikan. Gejala yang konsisten. Mari kita lihat fakta yang tidak pernah berubah. Hemoptisis, batuk darah, kelelahan kronis ekstrim, nyeri mata menyeluruh, penurunan kondisi progresif, umur hidup pendek meski jenius dan kuat. Ini bukan penyakit ninja, ini penyakit medis kompleks, dan disinilah teori lama mati total. Sekarang kita masuk ke inti yang mengubah perspektif. Jika kita lepas Naruto dari cakra logik dan pakai logika medis dunia nyata, muncul satu kemungkinan yang mengejutkan. Kandidat diagnosis nomor 1, Myelodysplastic Syndrome, MDS. Penyakit kelainan darah langka yang menyebabkan produksi sel darah rusak, mudah perdarahan, kelelahan ekstrim, umur hidup pendek. Batuk darah? Cek. Tubuh lemah? Cek. Progresif? Cek. Dan stres ekstrim plus trauma? Mempercepat kerusakan. Kandidat diagnosis nomor 2, penyakit autoimun sistemik langka. Autoimun, tubuh menyerang dirinya sendiri, dipicu stres psikologis berat, menyerang banyak organ sekaligus, dan Itachi, trauma genosida, beban moral ekstrim, hidup dalam tekanan konstan. Secara medis, ini masuk akal mengerikan. Momen aha. Itachi tidak mati karena terlalu kuat. Dia mati karena tubuhnya hancur pelan-pelan sambil pikirannya menahan beban dunia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting dan paling tidak nyaman. Jika penyakit Itachi adalah penyakit medis nyata, bukan cakra, kenapa tidak pernah ada satupun karakter yang membicarakannya secara terbuka? Jawabannya bukan karena lupa plot. Jawabannya adalah karena kebenaran ini berbahaya bagi semua pihak. 1. Dari sudut pandang Akatsuki, penyakit ini merusak mitos. Akatsuki bukan sekadar organisasi kriminal. Mereka adalah mesin propaganda ketakutan. Setiap anggotanya adalah simbol kekuatan ekstrim, kekebalan moral,
ancaman absolut. Itachi adalah ikon paling efektif di antara mereka, bukan karena dia paling brutal, tetapi karena dia tenang, presisi, dan tampak tak tersentuh. Sekarang bayangkan jika musuh tahu Itachi sebenarnya perlahan sekarat karena penyakit tubuhnya sendiri. Dampaknya fatal. Aura ketakutan runtuh. Legenda berubah jadi manusia. Akad suci kehilangan dewa tanpa celah. Penyakit medis sama dengan delegitimasi kekuasaan. Inilah alasan pertama kenapa penyakit ini harus disembunyikan. 2. Dari sudut pandang Konoha, kebenaran yang memalukan. Sekarang kita beralih ke sisi yang lebih gelap. Jika penyakit Itachi bersifat non-magis, maka implikasinya brutal. Itu bukan akibat jutsu terlarang. Itu bukan kutukan Uchiha. Itu adalah reaksi tubuh terhadap trauma ekstrim. Artinya apa? Konohalah penyebab tidak langsung kematian Itachi. Genosida klan, pengkhianatan moral, tekanan psikologis sejak usia belasan tahun. Tubuh Itachi membayar harga dari keputusan politik desa. Mengakui penyakit ini berarti Konoha harus mengakui bahwa mereka mengorbankan seorang anak sampai tubuhnya hancur. Dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa diterima oleh sistem manapun. 3. Dari sudut pandang Itachi, penyakit sebagai hukuman sunyi. Sekarang bagian paling tragis. Itachi tidak pernah mencari kesembuhan, tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena bagi Itachi, penyakit ini bukan musuh. Ini adalah hukuman. Tubuhnya menjadi tempat eksekusi atas pembantaian klan, atas kebohongan pada Sasuke, atas hidup dalam kebencian yang disengaja. Setiap batuk darah adalah pengingat. Kamu memilih jalan ini, dan ini harganya. Penyakit ini bukan kebetulan. Ia adalah manifestasi fisik dari rasa bersalah. 4. Kritik sosial. Budaya memuja pengorbanan sampai mati. Ia adalah manifestasi fisik dari rasa bersalah. Naruto sering memuliakan pengorbanan. Masalahnya, tanpa batas. Itachi adalah contoh ekstrim dari ide beracun. Jika niatmu baik, tubuhmu boleh hancur. Narasi ini berbahaya karena ia mengajarkan penderitaan sama dengan kebajikan. Diam sama dengan kedewasaan. Mati muda sama dengan heroisme. Penyakit Itachi memperlihatkan konsekuensi logis dari budaya ini. Sistem yang hidup dari pengorbanan akan selalu menelan orang terbaiknya lebih dulu. 5. Tragedi terakhir. Penyakit ini membuat Itachi lebih manusia dan lebih hancur. Jika Itachi mati karena jutsu, dia adalah legenda. Jika Itachi mati karena penyakit medis, dia adalah manusia rapuh yang terlalu lama memikul beban yang mustahil. Dan itulah tragedi terbesarnya. Dia tidak kalah dalam pertarungan. Dia tidak kalah dalam strategi. Dia tidak kalah karena terlalu setia pada sistem yang tidak pernah berniat menyelamatkannya. Kalau penyakit Itachi adalah penyakit nyata, maka dia bukan ninja terlemah
Dia adalah manusia paling kuat secara mental di Naruto. Kalau analisis ini bikin kamu mikir ulang soal Itachi, like, share, dan tulis di komentar. Menurutmu, Itachi sakit karena tubuh atau karena dunia?